Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Malam itu, angin berembus pelan di lereng Gunung Lawu. Udara terasa dingin menusuk tulang, meskipun kami baru sampai di kaki gunung. Belum benar-benar naik. Aku, bersama dua orang temanku, Wawan dan Joko, berdiri di depan sebuah warung kecil yang sudah tutup. Lampunya mote. Hanya cahaya bulan separuh yang menerangi jalan tanah di depan kami. Jalan setapak itu sepi. Hanya sesekali terdengar suara jangkrik dan gesekan dedaunan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan rasa gugup yang tiba-tiba datang. Malam itu bukan malam biasa, dan perjalanan kami jelas bukan perjalanan biasa. Sejujurnya, aku sendiri ragu untuk ikut. Dari Sortodi, warga desa sudah memperingatkan kami berkali-kali. Seorang bapak tua yang menjual kopi di pinggir jalan bahkan sempat menatap kami lama sebelum berkata, "Le, ojo sembrono nenek arep munggah. Lawu, iku dudu gunung sembarangan. Yen munggah, karo niatmu ora becik, luwih becik baliwe." Kata-kata itu masih terngiang di kepalaku. Aku bisa merasakan ketulusannya. Seakan dia benar-benar ingin menyelamatkan kami dari sesuatu yang tak terlihat. Tapi, dasar kami bertiga keras kepala. Semua peringatan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Alasan kami nekat sederhana, rasa penasaran. Sudah lama kami mendengar cerita tentang ritual pesugihan di Gunung Lawu. Katanya, masih ada orang-orang yang datang membawa sesajen, kemenyan, bahkan tumbal untuk mendapatkan kekayaan instan. Ada yang bilang mereka bertemu makhluk halus berwujud raksasa, ada yang bilang bertemu sosok wanita berambut panjang, dan yang paling menakutkan, beberapa orang yang katanya ikut ritual itu tidak pernah kembali. Aku sendiri tidak tahu mana yang benar, tapi cerita-cerita itu sudah cukup membuat bulu kuduku berdiri. Aku melirik Wawan yang sibuk menyalakan rokoknya. Asap tipis mengepul dari mulutnya, bercampur dengan uap dingin. "Jadi, kita beneran mau naik sekarang?" tanyaku, setengah berharap mereka berubah pikiran. "Ya iyalah," jawab Wawan sambil tersenyum menantang. "Kapan lagi kita bisa buktiin cerita-cerita orang? Kalau cuma dengar doang, kita nggak bakal pernah tahu kebenarannya. Lagian, katanya Lawu itu pusat pesugihan. Aku pengen lihat sendiri." Joko menambahkan dengan nada lebih hati-hati, "Tapi jangan macam-macam ya Wan. Kita cuma mau lihat, jangan sampai kebablasan ikut-ikutan." "Aku masih ingat kata orang desa tadi. Serem sumpah." Aku mengangguk setuju. Meski jujur dalam hati kecilku masih ada rasa penasaran yang besar. Penasaran itu seperti magnet, menarikku semakin dekat ke hal-hal yang seharusnya tidak aku dekati. Kami mulai melangkah perlahan melewati jalan setapak. Pohon-pohon pinus menjulang tinggi di kiri kanan, menciptakan bayangan panjang yang bergerak seiring cahaya bulan. Suasana semakin sepi. Hanya terdengar suara sepatu kami yang menginjak dedaunan kering. Dingin semakin menusuk, membuat tanganku membeku meski sudah mengenakan jaket tebal beberapa kali. Aku merasa ada sesuatu yang mengikuti langkah kami. Bukan suara manusia, tapi semacam bisikan samar yang tidak jelas berasal dari mana. Ketika aku berhenti, suara itu menghilang. Ketika aku kembali berjalan, suara itu muncul lagi, seperti bayangan yang enggan pergi. Aku menoleh ke belakang, hanya ada kegelapan dan kabut tipis. Kalian dengar nggak?" tanyaku pelan. Wawan menghembuskan asap rokok dan terkekeh. "Dengar? Apaan? Jangan halu bro, baru juga mulai, udah takut duluan." Joko hanya diam, tapi aku bisa melihat tangannya gemetar ketika dia merapatkan jaketnya. Aku tahu dia juga merasa ada sesuatu, hanya saja dia tidak mau mengaku. Kami terus berjalan. Semakin lama jalur semakin sempit, diapit tebing kecil di satu sisi dan jurang gelap di sisi lain.
Aku menelan ludah. Jika terpeleset sedikit saja, mungkin kami tidak akan pernah ditemukan. Tapi anehnya, rasa takutku pada jurang kalah oleh rasa takut pada sesuatu yang tidak kasat mata. Entah kenapa aku merasa ada mata-mata tak terlihat yang mengawasi kami dari kegelapan. Sekitar setengah jam kemudian, kami sampai di sebuah persimpangan kecil. Jalannya bercabang. Satu jalur tampak bersih, biasa dilewati pendaki. Sementara jalur lain ditutupi semak-semak liar, seperti jarang dilalui orang. Tanpa pikir panjang, Wawan menunjuk jalur yang tertutup semak. Kita lewat situ aja. Kayaknya itu jalan yang jarang dipakai orang. Bisa jadi ke tempat yang kita cari. Aku dan Joko spontan menolak. Gila kamu, itu jalannya aja udah gak beres. Kita bisa nyasar, Wan. Tapi Wawan hanya tersenyum misterius. Kalau mau nemuin sesuatu yang orang lain gak pernah lihat, ya kita harus berani lewat jalan yang gak biasa. Aku mendesah berat. Entah kenapa Kota Ketania ada benarnya. Meski terasa menantang maut. Akhirnya, setelah perdebatan singkat, kami pun masuk ke jalur itu. Semak berduri menggores kaki kami. Ranting-ranting patah menempel di baju. Jalannya semakin menanjak, membuat napas kami turun jengga. Di tengah perjalanan, kami menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah kain putih kotor tergantung di cabang pohon, melambai pelan tertiup angin. Kain itu penuh bercak coklat seperti darah yang sudah mengering. Aku mendekat, mencoba memastikan, tapi mendadak terdengar suara lirik, seperti orang berbisik. Dalam bahasa Jawa, aja diteruske, bali saiki. Aku langsung mundur, wajahku pucat. Kalian dengar nggak? Tanya aku panik. Wawan hanya terdiam, matanya menatap lurus ke depan, seakan terpaku pada sesuatu yang tidak kami lihat. Joko sudah gemetar hebat, wajahnya hampir tanpa darah. Aku pengen balik aja. Sumpah aku nggak enak bro. Tapi Wawan malah tertawa kecil. Paling orang desa sengaja nakut-nakutin, biar kita kapok. Ia menarik kain putih itu dan melemparkannya ke tanah. Ayo jalan terus. Aku bisa merasakan hawa dingin semakin menusuk. Seolah ada yang marah dengan tindakan Wawan. Angin bertiup kencang tiba-tiba, membuat renting-renting pohon berderak keras. Kabut mulai turun, menutup pandangan kami. Aku berusaha menenangkan diri, tapi langkah kakiku semakin berat. Sejak kami melewati jalur ini, kami tidak sendirian lagi. Ada sesuatu yang mengikuti, menunggu, entah untuk apa. Malam semakin larut, dan kami semakin masuk ke dalam kegelapan. Dan di saat itu, aku mulai sadar, rasa penasaran kami telah menuntun kami pada sesuatu yang seharusnya tidak pernah kami temui. Suasana jalur pendakian yang tadi masih terasa hidup dengan suara jangkrik dan desiran angin, tiba-tiba berubah seolah terputus dari dunia nyata. Tidak ada lagi bunyi dedaunan bergesekan, tidak ada suara burung malam, bahkan jangkrik pun seakan bungkam. Hanya ada keheningan yang terlalu sunyi, sampai membuat bulu kudukku berdiri. Angin yang sedari tadi menusuk dingin juga hilang begitu saja. Udara jadi pekat dan pengap, seakan ada sesuatu yang menggantung di udara. Saat itu juga, samar-samar tercium bau dupa, harum tapi menyengat, seperti baru saja dinyalakan. Aku melangkah, menoleh ke kanan dan kiri, tapi jelas tidak ada orang lain di sekitar kami. Dengan suara pelan aku bertanya, kalian cium bau dupa nggak? Wawan yang berjalan di depanku mendadak berhenti, menoleh sebentar, lalu pura-pura tertawa meski wajahnya pucat. Mungkin ada pendaki lain lagi ritual. Biasa aja kali. Tapi matanya tidak berani menatap lama. Jelas dia juga merasakannya. Sementara Joko, dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatapku dengan wajah pucat pasi, seolah sedang menahan sesuatu. Aku bisa melihat tangannya yang gemetar memegang senter. Dia menyalakan lampu lebih terang, menyapukan cahaya ke arah pepohonan. Tapi hanya kabut tipis yang terlihat. Tidak ada tanda-tanda manusia. Kami saling berpandangan tanpa kata. Entah kenapa, diam-diam kami semua tahu bau dupa itu tidak berasal dari orang biasa. Jalur itu benar-benar kosong. Dan seharusnya di jam segini tidak ada orang yang menyalakan dupa di tengah hutan, kecuali mereka sedang melakukan sesuatu. Joko akhirnya berbisik pelan, aku pengen balik bro, iki wis ora bener rasane. Aku menelan ludah, menimbang Kota Ketania. Namun seperti biasa, Wawan menepis rasa takut itu dengan sikap sok berani. Kalian ini jangan kebanyakan mikir. Kalau balik sekarang,
Percuma kita udah capek-capek naik, lagian cuma bau dupa. Apa seremnya? Katanya begitu. Tapi aku jelas melihat tangannya meremas tali ransel arah Toret, tanda dia juga tertekan. Kami akhirnya lanjut berjalan, meski langkah kami jauh lebih pelan dari sebelumnya. Semakin ke dalam, aroma dupa semakin kuat, bercampur dengan bau anyir yang membuat perut terasa mual. Aku mencoba bernapas lewat mulut, tapi tetap saja rasanya menyesakkan. Hutan semakin gelap meski bulan masih bersinar, seolah ada kabut tebal yang sengaja menutup jalan kami. Aku menyorotkan senter ke arah pepohonan, dan untuk sesaat aku merasa melihat bayangan putih melintas cepat di antara batang-batang pinus. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Kalian lihat tadi? Tanyaku setengah berteriak. Lihat apa? Sahut Wawan cepat. Nadanya sedikit panik. Bayangan putih lari di situ barusan. Aku menunjuk ke arah kanan jalur. Joko langsung mundur satu langkah. Wajahnya semakin pucat. Aku juga lihat sekilas. Cepat banget. Kayak orang lari. Kami semua terdiam. Hanya suara napas kami yang terdengar. Berat dan teratur. Aku bisa merasakan keringat dingin menetes dari pelipis. Meski udara sekitar begitu membeku. Tiba-tiba, terdengar suara tertawa lirih dari kejauhan. Bukan tawa manusia biasa, tapi tawa yang serak, panjang, dan menggema di antara pepohonan. Tawa itu terdengar seperti keluar dari banyak arah sekaligus, membuat kami tidak tahu sumber pastinya. Hei, perlahan tawa itu berubah jadi rintihan, panjang, dan menyayat, seolah-olah ada yang sedang kesakitan. Joko langsung menutup telinganya dengan kedua tangan. Aku ora kuat bro, ayo bali weh, ayo turun saiki, katanya dengan suara bergetar. Aku ingin ikut, ingin menyerah dan berbalik, tapi saat itu langkahku seperti terkunci. Ada rasa penasaran bercampur rasa takut yang mengikatku. Anehnya, Wawan malah melangkah lebih jauh, meski jelas kakinya goyah. Dia hanya berkata, kalau kita balik sekarang, kita nggak bakal pernah tahu. Udah terlanjur masuk, sekalian aja. Aku dan Joko akhirnya terpaksa mengikutinya. Meski setiap langkah terasa berat, di tengah perjalanan, kami menemukan sebuah batu besar di samping jalur. Dan di atasnya ada bekas lilin menetes serta bunga melati yang sudah layu. Seperti bekas sesajen yang ditinggalkan orang. Aku menatap benda, itu lama, merinding dari kepala sampai kaki. Bau dupa semakin menyengat, bercampur bau bunga busuk. Wawan mencoba mendekat, tapi aku menarik lengannya. Jangan disentuh Wan, serius, jangan sembarangan. Dia sempat membantah, tapi entah kenapa kali ini dia menurut. Kami melewati batu itu dengan langkah cepat, tak berani menoleh lagi. Semakin jauh kami berjalan, semakin terasa hawa aneh menyelimuti. Suhu udara turun drastis, sampai napas kami berubah menjadi asap putih tebal. Padahal, kami masih di ketinggian yang belum terlalu tinggi. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Setiap kali aku melangkah, tanah seolah bergetar ringan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Lalu tiba-tiba terdengar suara gamelan dari kejauhan. Suara kendang, gong, dan sinden samar. Seakan ada upacara pernikahan atau pertunjukan wayang di tengah hutan malam itu. Aku terdiam, mencoba mencari sumber suara, tapi tidak ada cahaya lampu. Tidak ada tanda kehidupan. Suara itu datang, begitu saja, menggema lalu menghilang. Suara apa itu? Bisikku pelan. Joko sudah hampir menangis. Iki dudu wong bro, iki dudu wong. Suaranya parau, setengah berteriak. Wawan, meski wajahnya jelas ketakutan, masih mencoba menenangkan. Mungkin cuma halusinasi, karena kita capek. Tapi bicaranya terbata-bata. Jelas dia tidak percaya pada ucapannya sendiri. Kami kembali berjalan. Tapi kali ini langkah kami kacau, penuh rasa cemas. Setiap kali ranting patah, kami semua tersentak kaget. Setiap bayangan bergerak, kami langsung menoleh. Aku merasa seperti ada puluhan pasang mata mengintai kami dari balik kegelapan. Tapi tidak ada yang terlihat jelas. Kemudian, saat kami melewati jalan menanjak yang sempit, tiba-tiba angin kencang bertiup. Senter Joko mati seketika. Dia panik, berusaha menyalakannya kembali, tapi tidak berhasil. Aku segera menyorotkan sentermu ke wajahnya, dan saat itu aku melihat sesuatu di belakangnya. Sosok hitam tinggi,
dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri tepat di balik Joko. Matanya merah menyala menatapku dari sela rambut kusut itu. Aku terpaku, tidak bisa bersuara. Detik berikutnya, sosok itu menghilang seperti asap. Oklang menarik Joko maju, hampir menyeretnya. Dia bingung. Kenapa? Kenapa? Aku hanya berkata cepat. Jangan nanya, cepat jalan. Kami berlari menuruni jalur sempit. Napas tersengal-sengal. Wawan berteriak dari depan. Ayo! Jangan lihat ke belakang! Tapi meski kami sudah berlari sejauh mungkin, bau dupa itu tidak. Juga malah semakin kuat, seakan sosok tadi masih mengikuti kami. Dan di tengah ketakutan itu, samar-samar aku mendengar suara berat berbisik dekat telingaku. Sampeyan ora, oleh melebu kene. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya kegelapan, kabut, dan jalan hutan yang seakan tidak ada ujungnya. Aku sadar saat itu, tanda awal sudah jelas. Apa yang kami temui bukan sekadar kebetulan. Gunung ini bukan gunung biasa. Sekitar tengah malam kami benar-benar sampai di sebuah tanah lapang yang rasanya berbeda dari jalur sebelumnya. Langkah kami otomatis melambat ketika melihat batu besar berdiri di tengga-tengga tanah itu. Seperti menunggu sesuatu. Batu itu bentuknya aneh. Tidak rata, lebih menyerupai altar daripada batu alami. Dan di atasnya, jelas sekali ada sesajen, bunga melati yang sudah setengah layu, dupa yang masih berasap tipis, dan sebuah kepala ayam hitam dengan darahnya yang sudah mengering. Bau anyir bercampur dengan wangi kemenyan, membuat perutku mual. Tapi anehnya kakiku tidak bisa bergerak mundur. Aku menatap Wawan dan Joko. Wajah mereka sama pucatnya dengan wajahku. Suasana sepi benar-benar mencekik. Hanya suara napas kami yang terdengar. Dalam hati aku menjerit, ingin sekali langsung berbalik dan turun gunung saat itu juga. Tapi bukan itu yang terjadi. Justru ketika salah satu temanku, Joko, berbisik pelan. Dengan nada hampir tak terdengar, astaga, iki mesti panggonan ritual. Bukan lari yang kami lakukan, melainkan semakin mendekat. Ada rasa penasaran yang lebih kuat daripada rasa takut. Kami lalu memilih duduk agak jauh, bersembunyi di balik pohon besar. Dari situ, kami bisa melihat jelas altar batu itu tanpa harus benar-benar berdiri di dekatnya. Napas kami ditahan, mata kami tidak berkedip. Sesekali Wawan menyalakan rokok, tapi aku buru-buru menepuk lengannya. Jangan, bau asapnya ketahuan. Nanti kalau ada orang datang, dia hanya mengangguk pelan, lalu menatap ke arah altar lagi. Waktu berjalan lambat. Angin di sekitar lapangan itu terasa berbeda. Dinginnya menusuk seperti ribuan jarum. Suara hutan menghilang total. Tak ada jangkrik, tak ada burung, hanya sunyi yang mencekam. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Begitu keras, seolah bisa terdengar sampai ke pohon sebelah. Sesekali aku melirik ke jam di tanganku. Jarum menunjukkan hampir jam 1 malam. Rasanya seperti waktu sengaja diperlambat setiap menit. Seperti 1 jam penuh tiba-tiba. Dari kejauhan terdengar langkah kaki. Suaranya berat, lambat, seolah lebih dari 1 orang. Kami bertiga langsung menahan napas. Tubuh kami merapat ke batang pohon, mencoba agar tidak terlihat. Dari balik kabut yang semakin menebal, muncul 3 sosok berjubah hitam. Mereka berjalan beriringan, membawa sesuatu di tangan masing-masing. Yang satu membawa kendi tanah liat, yang lain membawa nampan berisi bunga dan dupa, dan yang terakhir menggenggam sebuah pisau panjang. Aku langsung merinding dari kepala sampai kaki. Suasana semakin menegangkan ketika mereka berhenti tepat di depan batu besar itu. Tanpa banyak bicara, mereka mulai meletakkan benda-benda bawaan di atas batu, menambah sesajen yang sudah ada sebelumnya. Asap dupa semakin pekat, menyesakkan dada. Aku bisa melihat dengan jelas salah satu dari mereka mengangkat kendi, menuangkan cairan merah ke atas kepala ayam hitam itu. Bau amis, darah langsung menusuk hidungku. Ya Allah, aku berbisik pelan, hampir tidak sadar kalau aku bicara. Joko menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya membesar, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Wawan meski terlihat pucat, masih memaksakan diri menatap ke depan. Salah satu dari mereka lalu mulai melantunkan mantra. Suaranya lirih tapi jelas, berbahasa Jawa kuno, terdengar berat dan bergema di udara malam yang sunyi. Kawula nyuwun, kawula nyuwun. Suaranya berulang-ulang. Aku tidak mengerti seluruh artinya.
tapi aku bisa merasakan hawa yang tiba-tiba berubah drastis. Tanah di bawahku bergetar pelan. Udara semakin dingin sampai tanganku mati rasa. Semakin lama suara mantra itu semakin keras, disusul oleh dua orang lainnya yang ikut bersuara. Suara mereka bercampur menjadi satu, membentuk irama aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Joko mulai bergetar, dan aku bisa mendengar dia berbisik cepat. Aku ora kuat. Ayo balik Psyche Way. Tapi aku hanya bisa menggeleng. Dan kenapa? Tubuhku benar-benar terkunci. Tak bisa bergerak. Rasanya ada kekuatan yang menahan kami untuk tetap duduk di sana. Memaksa mata kami tetap terbuka melihat semua yang terjadi. Orang yang memegang pisau kemudian maju mendekati batu. Dia mengangkat tangannya, lalu dengan tenang menusukkan pisau itu ke telapak tangannya sendiri. Darahnya menetes ke dalam mangkuk tanah liat. Tidak ada teriakan, tidak ada rasa sakit yang terlihat di wajahnya. Justru dia menutup mata, seolah larut dalam rasa nikmat aneh. Darah itu kemudian dicampur dengan cairan dari kendi, lalu diaduk menggunakan ranting kecil. Aku hampir muntah melihatnya, tapi aku tahan mati mission. Mantra semakin keras, dan tiba-tiba angin kencang bertiup. Kabut makin menebal, menyelimuti lapangan itu. Asap dupa dan bau darah bercampur menjadi satu, membuat dada semakin sesak. Dari kabut itu, aku mulai mendengar suara aneh. Bukan lagi suara manusia. Suara seperti rintihan panjang, berat, dalam, seolah berasal dari perut bumi. Aku menoleh ke arah Wawan, berharap dia mengatakan bahwa semua ini hanya ilusi. Tapi wajahnya sama pucatnya denganku. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Joko sudah hampir menangis, tubuhnya gemetar hebat, tangannya meremas tanah. Suara rintihan itu semakin lama semakin dekat. Aku bisa merasakan tanah bergetar lebih keras, dedaunan berjatuhan dari pohon, dan saat itu aku sadar ada sesuatu yang datang memenuhi panggilan mereka. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Aku ingin lari, ingin kabur sejauh mungkin, tapi tubuhku masih terkunci. Bahkan ketika aku mencoba menggerakkan jari kakiku, rasanya berat seperti batu. Lalu samar-samar aku melihat kabut di depan altar itu bergerak, bergulung-gulung, membentuk bayangan besar. Dari dalam kabut, dua titik merah menyala muncul. Seperti sepasang mata, tatapannya tajam, menusuk, membuat jantungku hampir berhenti. Orang berjubah hitam itu semua menunduk dalam-dalam, bersujud ke arah batu. Suara mereka bersatu, memanggil dengan lantang, "Kawula nyuwun, Gusti, kawula nyuwun." Sosok dalam kabut itu semakin jelas. Tingginya lebih dari 2 kali manusia. Tubuhnya gelap pekat, wajahnya samar tapi menyeramkan. Mulutnya besar, terbuka lebar, dan dari dalamnya keluar suara lirih, seperti ribuan orang menangis bersamaan. Joko tak tahan lagi. Dia memejamkan mata dan mulai qomat kamit membaca doa seadanya. Astagfirullah, surat jamat. Aku juga ingin melakukan hal yang sama, tapi suaraku hilang, tenggorokanku kering. Sementara itu Wawan entah kenapa masih memandang ke depan. Matanya tidak berkedip, wajahnya seperti kosong. Aku sempat mengguncangnya pelan. "Wan, sadar." Tapi dia tidak merespon, seperti tersihir oleh pemandangan itu. Semua terasa begitu cepat tapi juga lambat. Aku tidak tahu berapa lama kami duduk di situ. Hanya satu hal yang pasti, kami tidak lagi sekadar jadi penonton. Rasanya kami juga sedang terperangkap di dalam ritual itu. Aku baru sadar, pilihan kami untuk duduk dan menunggu justru menjadi kesalahan besar. Karena malam itu, di tempat terlarang itu, kami bukan hanya menyaksikan sesuatu, tapi juga ikut masuk ke dalam lingkaran yang tidak seharusnya kami sentuh. Tak lama setelah kami bersembunyi di balik pohon besar itu, 3 sosok berjubah hitam muncul dari arah hutan. Mereka berjalan pelan tapi mantap, seolah sudah hafal betul jalur menuju batu besar di tanah lapang itu. Suara langkah mereka tidak biasa. Setiap pijakan terdengar berat, seperti menghentakkan tanah, dan anehnya tidak diikuti suara dedaunan kering yang seharusnya berisik. Di tangan mereka masing-masing, ada benda yang membuat darahku langsung berdesir. Satu membawa kendi tanah liat yang meneteskan cairan merah gelap. Satu membawa nampan dengan dupa yang masih menyala dan bunga melati. Dan yang terakhir menggenggam pisau kecil yang berkilat terkena pantulan cahaya bulan. Kami bertiga otomatis menahan napas. Aku bisa merasakan tubuhku kaku,
tidak bisa bergerak sama sekali. Rasanya udara di sekitarku berubah jadi lebih berat. Dinginnya menusuk sampai ke tulang. Ketiga orang itu berhenti tepat di depan batu besar yang sejak tadi sudah mengganggu pikiranku. Mereka berdiri melingkar, menundukkan kepala, lalu tanpa oba-oba mulai melantunkan suara lirih. Mantra itu pelan, namun suaranya menusuk telinga, seperti gema yang datang dari segala arah. Aku tak sepenuhnya mengerti, tapi jelas itu bukan bahasa yang biasa dipakai orang sehari-hari. Ada potongan kata yang sempat bisa kutangkap, samar-samar terdengar. Kaula nyuwun pangestu. Suara mereka naik turun dengan ritme yang tidak bisa kutebak, kadang panjang mendayu, kadang terputus pendek, seperti orang yang sedang menahan jeritan. Mataku tidak bisa lepas dari sosok yang memegang pisau. Dia maju selangkah, mengangkat pisau itu tinggi-tinggi, lalu menaruh telapak tangannya sendiri di atas mangkuk tanah liat. Tanpa ragu, dia menggoreskan pisau ke tangannya. Darah segar langsung menetes, jatuh ke dalam mangkuk, bercampur dengan cairan merah dari kendi. Aku hampir menjerit, tapi suara itu hanya tercekat di tenggorokan. Perutku mual, jantungku berdebar tak karuan. Wawan yang biasanya sok berani, kali ini wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar. Aku sempat menoleh sekilas ke Joko. Dia sudah menutup wajahnya dengan kedua tangan, tapi celah di antara jarinya masih memperlihatkan bahwa dia tetap mengintip. Tidak bisa benar-benar memalingkan pandangan. Kami seperti dipaksa untuk menyaksikan. Orang itu tidak berhenti. Setelah darah cukup banyak menetes, dia mencelupkan jarinya ke dalam mangkuk dan menggambar sesuatu di atas batu besar. Garis-garis merah mulai membentuk simbol yang asing bagiku. Bentuknya seperti lingkaran besar dengan pola rumit di dalamnya. Setiap garis ditarik perlahan, seakan ada arti mendalam di baliknya. Begitu lingkaran itu selesai, aroma anyir bercampur dupa semakin pekat, menusuk ke hidung sampai membuat kepalaku pusing. Lalu mereka bertiga bersama-sama duduk bersila menghadap batu. Mangkuk darah diletakkan tepat di tengah simbol merah itu. Salah satu dari mereka mengambil segenggam bunga melati, menaburkannya ke atas mangkuk, sementara yang lain meniupkan asap dupa ke arah simbol. Aku bisa melihat asap itu tidak hilang begitu saja. Asap itu seperti ditarik ke dalam lingkaran, berkumpul, berputar-putar, seolah ada sesuatu di sana yang menyedotnya. Suara mantra semakin keras. Kali ini bukan hanya lirih, tapi seperti nyanyian panjang yang menggema di hutan malam. Dadekno, kaula nyuwun pangestu. Suara mereka naik turun, bergema di udara. Setiap kali mereka mengucapkan kata itu, tanah di bawah kami terasa bergetar pelan. Daun-daun kering yang menempel di tanah ikut bergetar, seakan ada sesuatu yang merambat naik dari dalam bumi. Aku memeluk lututku rat-rat, mencoba menahan tubuh yang gemetar. Ingin sekali aku menutup mata, tapi tidak bisa. Ada kekuatan yang memaksaku untuk terus melihat. Saat itu aku benar-benar yakin kami bertiga sudah melangkah terlalu jauh. Kemudian, sesuatu yang membuat darahku membeku terjadi. Dari dalam lingkaran merah itu, asap yang berputar semakin padat, semakin tebal, hingga perlahan membentuk bayangan samar. Awalnya hanya seperti kabut bergumpal, tapi lama-kelamaan tampak jelas bentuk seperti tubuh tinggi besar. Aku menahan napas, jantungku berdetak begitu keras sampai rasanya bisa meledak. Sosok itu semakin jelas, tubuhnya hitam pekat seperti bayangan, dan di bagian wajahnya ada dua cahaya merah menyala. Ketiga orang berjubah itu semakin keras melantunkan mantra. Suaranya serempak, menghentak, seperti memanggil sesuatu. Pisau yang tadi dipakai menggores tangan, kini dipakai menusuk kepala ayam hitam yang sudah ada di atas batu. Darahnya diteteskan lagi ke dalam mangkuk. Aku hampir muntah, tapi aku tahan. Wawan tiba-tiba meremas lenganku. Tangannya dingin, berkeringat, wajahnya kosong menatap sosok kabut itu. Aku bisa merasakan dia gemetar hebat, tapi matanya seperti terpaku, tidak bisa berkedip. Sementara Joko sudah mulai komat kamit membaca doa. Astagfirullahaladzim, berulang-ulang. Sosok besar itu perlahan menggerakkan kepalanya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi aku yakin dia sadar akan keberadaan kami. Tatapannya berputar dari ketiga orang berjubah itu, lalu berhenti tepat ke arah kami. Dua cahaya merah menyala itu menusuk menembus kegelapan, membuat seluruh tubuhku kaku. Aku menutup mulutku dengan tangan,
menahan napas agar tidak terdengar. Joko sudah hampir menangis, dan aku bisa mendengar suaranya bergetar. Aku pengen muli. Ayo muli saiki we, aku ora kuat bro. Bisikannya lirih tapi penuh ketakutan. Tapi sebelum kami sempat bergerak, sosok itu mengeluarkan suara. Bukan suara manusia, bukan suara binatang. Suara itu berat, dalam, seperti ribuan orang menjerit bersamaan. Angin berhembus kencang, membuat ranting-ranting patah berjatuhan. Kabut semakin tebal sampai pandangan hanya tinggal beberapa meter saja. Ketiga orang berjubah itu sujud bersamaan. Wajah mereka menempel ke tanah, tangan terangkat tinggi. Salah satunya berseru dengan suara lantang, "Kawula nyuwun tumbal, Gusti. Kawula nyuwun kasugihan." Suaranya bergema, terdengar jelas meski ditelan angin malam. Aku bisa merasakan dunia di sekitarku berubah. Udara semakin dingin, tapi tubuhku justru terasa panas, seperti terbakar dari dalam. Aku melihat tanah di sekitar lingkaran mulai retak-retak. Dari sela-sela tanah itu keluar asap tipis berwarna hitam. Bau busuk seperti bangkai menyebar, membuat perutku mual luar biasa. Sosok hitam itu perlahan mengulurkan tangannya yang panjang. Jari-jarinya runcing seperti cakar. Dia mengambil mangkuk darah di tengah lingkaran, lalu mengangkatnya ke mulutnya yang besar. Darah itu tumpah mengalir ke dagunya. Dan dari mulutnya terdengar suara mengerikan seperti suara tulang digerogoti. Aku sudah tidak tahan lagi. Tubuhku bergetar hebat. Keringat dingin mengucur deras. Dan entah dari mana aku mendapat keberanian, aku berbisik lirih ke telinga Wawan, "Kita harus pergi sekarang. Wan Yanora, awake to you, bisa jadi tumbal." Wawan menoleh padaku. Matanya kosong, tapi mulai berkaca-kaca. Seakan baru sadar dengan apa yang sedang terjadi. Tapi belum sempat kami bergerak, sosok itu kembali menoleh. Tatapan matanya merah menyala. Kali ini jelas-jelas menatap ke arah kami. Bertiga, aku merasakan seolah tubuhku ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Napasku sesak, jantungku hampir berhenti. Suara berat itu bergema lagi. Kali ini lebih dekat, lebih menusuk, seolah berbicara langsung padaku. "Sampean kabeh, wis katon." Aku tersentak, hampir berteriak, tapi Wawan langsung menutup mulutku dengan tangannya. Wajahnya penuh ketakutan. Dia menggeleng pelan, memberi isyarat untuk diam. Kami bertiga benar-benar tidak tahu harus bagaimana, terjebak antara rasa takut dan rasa penasaran, antara ingin kabur tapi tubuh terasa terkunci. Malam itu, di tanah lapang Gunung Lawu, kami tidak lagi sekadar penonton. Kami sudah masuk ke dalam permainan mereka, dan jalan keluar terasa semakin mustahil. Saat mantra semakin keras, udara di sekitar tiba-tiba berubah menjadi dingin menusuk. Dingin yang bukan biasa. Rasanya seakan semua darah dalam tubuhku membeku. Nafasku keluar seperti asap tipis, meskipun ini bukan musim dingin. Di antara kepulan kabut pekat yang makin menutup pandangan, terdengar suara rintihan panjang. Sayup-sayup, seperti tangisan, namun jelas sekali itu bukan tangisan manusia. Suaranya berat, panjang, bergema dari segala arah, membuat bulu kudukku tegak seketika. Aku mematung, sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuh. Wawan di sebelahku sudah menggenggam lenganku erat-erat. Kuku jarinya menancap sampai membuat kulitku perih. Joko berulang kali mengucap doa, "Astagfirullah, astagfirullah," dengan suara terbata-bata. Tapi semakin keras ia berdoa, semakin jelas suara itu terdengar. Seakan merespons setiap kalimat doa yang keluar dari mulutnya. Dari tengah kabut, perlahan muncul sebuah bayangan besar berwarna hitam. Awalnya hanya gumpalan samar, tapi semakin lama semakin jelas bentuknya. Matanya merah menyala seperti bara api. Wajahnya menyerupai manusia tapi tidak sepenuhnya. Mulutnya menganga, terbuka lebar hingga robek sampai ke telinga, memperlihatkan deretan gigi runcing yang panjangnya tidak wajar. Dari mulut itu keluar suara napas berat, serak, seperti suara angin melewati lorong sempit. Aku menelan ludah, tapi kerongkonganku kering, lidahku kaku, kaki terasa tertancap ke tanah. Seperti ada yang mengikat, menolak tubuhku untuk melangkah. Sosok itu terus maju, perlahan, seakan setiap gerakannya bisa merobek malam. Ranting-ranting pohon di sekitarnya bergetar. Beberapa patah begitu saja, tanpa disentuh.
Ketiga orang berjubah hitam itu semakin keras melantunkan mantra. Suara mereka kini berubah menjadi seperti nyanyian histeris, naik turun tanpa jeda. Salah satu dari mereka berteriak keras, "Duh Gusti penguasa jagat gaib, kawula nyuwun pangestu, kawula nyuwun rejeki tanpa entek." Kata-kata itu menusuk telingaku. Aku sadar betul, ini bukan sekadar ritual biasa. Mereka benar-benar meminta kekayaan dengan menukar sesuatu yang lebih besar. Sosok besar itu berhenti tepat di depan lingkaran darah yang sudah mereka buat. Asap hitam yang mengelilinginya berputar semakin kencang, seperti pusaran angin kecil. Tanah bergetar ringan, cukup membuat jantungku melompat. Sosok itu mendongakkan kepala, lalu mengeluarkan suara. Bukan bahasa manusia, bukan juga suara binatang, tapi lebih mirip erangan bercampur gumaman. Dan anehnya, ketiga orang berjubah itu tampak mengerti apa yang dia katakan. Mereka mengangguk-angguk, menunduk rendah, lalu salah satunya berkata lirih, "Inggih Gusti, tumbal wis kawula siapkan." Aku langsung menoleh cepat ke Wawan. Wajahnya semakin pucat, matanya membelalak ketakutan. "Tumbal," bisikku lirih. Suara itu hampir tak terdengar, tapi Wawan menangkapnya. Dia mengangguk pelan, bibirnya bergetar tanpa kata. Joko sudah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Salah satu dari sosok berjubah itu kemudian mengangkat sesuatu dari balik kain hitamnya. Aku terperanjat. Itu adalah seekor kambing hitam kecil yang kakinya sudah terikat. Hewan itu mengembik keras, seakan tahu apa yang akan terjadi padanya. Tanpa ragu, pisau kecil di tangan orang itu berkilat lagi. Dengan satu gerakan cepat, leher kambing itu digorok. Darahnya memancar deras ke dalam kendi tanah liat yang sudah disiapkan. Aku hampir muntah. Bau anyir darah bercampur dengan asap dupa yang pekat membuat kepalaku pusing. Tapi yang membuatku semakin mual adalah ketika sosok besar itu menunduk, menenggak darah kambing itu langsung dari kendi. Suara menegukannya keras, menjijikkan, seperti orang haus yang minum air kotor. Saat itu, aku menyadari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Tatapan sosok itu tidak hanya tertuju pada para pelaku ritual, tetapi juga melirik ke arah kami. Mata merahnya berkilat, seolah tahu ada yang mengintai. Aku bisa merasakan pandangan itu menusuk menembus kegelapan, langsung menghantam ke arahku. Nafasku tercekat, dadaku terasa sesak. Aku mencoba berdoa dalam hati, tapi kata-kata doaku terasa buyar, tak bisa kususun. Sementara di sebelahku, Joko semakin panik. Dia berbisik sepat-sepat, "Aku ora kuat, ayo lunga saiki, nenek ora, mati tenan kita." Wawan menoleh ke arahnya lalu ke arahku. Matanya menunjukkan ketakutan sekaligus kebingungan. Namun, kami terlambat. Sosok itu tiba-tiba menggeram keras. Suara geramannya membuat telingaku berdenging. Tanah bergetar lebih keras. Dedaunan berterbangan ke segala arah. Dari mulutnya yang menganga, keluar asap hitam pekat yang melayang perlahan ke arah kami. Semakin dekat, semakin menyesakan. Aku mencoba menutup hidung, tapi percuma. Asap itu seakan bisa menembus kulit. Saat asap itu menyentuh kulitku, rasanya panas sekaligus dingin. Seperti terbakar dari dalam, tapi tubuh membeku di luar. Aku menahan teriakan. Gigi-gigiku gemeretak. Sailing bird. Wawan meringis, menundukkan kepalanya, sementara Joko mulai menangis pelan. "Ya Allah, tolong aku, Gusti." Tiba-tiba, salah satu dari orang berjubah itu menoleh ke arah kami. Aku terperangah. Dari balik kerudung hitamnya, aku bisa melihat matanya sekilas mata manusia, tapi kosong, seakan tak punya jiwa. Dia menatap lurus ke arah kami, lalu berkata dengan suara berat, "Ana wong liya sing nyekseni." Tubuhku langsung lemas. "Jadi, mereka tahu kami ada di sini sejak tadi?" Aku ingin berlari, tapi kakiku benar-benar tak bisa digerakkan. Wawan menggenggam lenganku lebih erat lagi, seakan hanya itu yang bisa dia lakukan. Sosok besar itu mengeluarkan suara lagi, lebih panjang, lebih dalam, sampai dada terasa bergetar. Lalu, tiba-tiba, dari tanah yang retak di dalam lingkaran, mangkil tanggen-tanggen kecil, hitam, kering, seperti tangan mayat. Tangan-tangan itu meraih ke atas, seolah ingin keluar, meraih siapa saja yang ada di dekatnya. Aku hampir pingsan melihatnya. Tangan-tangan itu semakin banyak, puluhan, lalu ratusan, merayap, mencakar,
meraih apa saja. Salah satunya hampir menyentuh kaki orang berjubah. Tapi entah bagaimana, dia tetap duduk tenang, seakan sudah biasa melihat hal seperti ini. Kemudian, tangan-tangan itu berhenti, dan dari retakan tanah muncul sesuatu yang lebih mengerikan. Kepala besar dengan wajah menyeramkan, lidah panjang menjulur, kulit hitam mengelupas, dan mata kosong menatap liar. Itu bukan manusia, itu bukan hewan. Itu sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Aku tidak tahan lagi. Dengan suara tercekat, aku berbisik ke Wawan Huan, "Ayo lunga, Saikiwe, nenek ora, awake tiu sing dadi tumbal." Wawan mengangguk, tapi wajahnya masih kaku, seakan sulit mengendalikan tubuhnya. Joko bahkan sudah terisak, hampir kehilangan kesadaran. Namun, sebelum kami sempat bergerak, sosok besar itu kembali menoleh ke arah kami. Kali ini jelas sekali. Ia tahu kami ada di sana. Mata merahnya semakin menyala, mulutnya semakin menganga, dan dari dalam tenggorokannya keluar suara berat yang hanya satu kalimat. "Sampeyan kabeh kudu dadi bagian." Aku tertegun. Kalimat itu jelas, meski berat dan serak. Aku tahu artinya. Dia ingin kami ikut menjadi bagian dari ritual itu. Bagian dari tumbal yang diminta. Tubuhku semakin dingin. Jantungku hampir berhenti. Malam itu, aku sadar betul, kami tidak lagi sekadar pengintai. Kami sudah ditarik masuk ke dalam permainan mereka. Dan mungkin tak ada jalan pulang. Salah satu orang berjubah berteriak lantang, "Tuan, terimalah tumbal kami." Suaranya menggema ke seluruh hutan, membuat bulu kudukku semakin meremang. Tak lama kemudian, angin tiba-tiba berputar kencang. Dedaunan kering beterbangan seperti pusaran badai kecil. Suara gemerisik pohon bercampur dengan desau angin. Dan dalam sekejap, sesajen yang ada di atas batu itu mendadak lenyap. Tidak ada bekas sama sekali. Seolah sesajen itu ditelan udara. Sosok hitam besar itu menggerakkan kepalanya perlahan, lalu mendekot. Setiap langkahnya menimbulkan getaran di tanah. Meski ia tidak benar-benar menyentuh tanah seperti manusia. Mata merah menyala itu kemudian menatap lurus ke arah kami. Rasanya seperti ada tombak yang menembus dadaku. Nafasku tercekat, jantungku hampir copot. Wawan yang ada di sampingku sudah tidak kuat lagi menahan ketegangan. Tubuhnya lunglai, lalu jatuh tersungkur. Dia pingsan begitu saja tanpa suara. Aku menoleh panik, mencoba membangunkannya dengan mengguncang bahunya, tapi percuma. Dia tidak merespon sama sekali. "Ya Allah, aku ora kuat iki. Aulunya Saiki, aulunya," bisik Joko sambil menarik-narik tanganku. Suaranya gemetar, matanya berkaca-kaca, namun kakiku masih terasa seperti terikat. Badanku kaku, hanya bisa berjongkok gemetaran di balik semak. Sosok itu semakin dekat, begitu dekat sampai aku bisa mencium bau aneh dari tubuhnya, bau anyir, bercampur dengan aroma dupa yang hangus. Menusuk hidung, membuat perutku mual. Matanya bergerak pelan dari satu sisi ke sisi lain, seperti sedang mencari sesuatu. Dan entah kenapa, aku yakin dia tahu persis posisi kami. Orang berjubah itu kembali berbicara. Kali ini dengan suara rendah, "Tuan, iki dengga kawula regiki, kawula pasrah. Sing penting, dudu nyawa kawula sing dadi tumbal, nanging nyawa liyane." Kata-kata itu langsung menusuk telingaku. Nyawa liyane itu artinya nyawa orang lain yang dikorbankan. Dan aku sadar, kami bertiga adalah saksi yang tidak diundang. Bisa saja mereka sengaja menjadikan kami sebagai tumbal tambahan. Tiba-tiba, angin berhenti mendadak, sunyi, hening sekali. Hanya suara jantungku sendiri yang berdegup kencang di telinga. Sosok hitam itu mendongakkan kepala, mengeluarkan suara panjang, mirip lenguhan hewan buas, yang bercampur dengan suara manusia menjerit. Suara itu membuat gendang telingaku perih, hampir pecah. Joko spontan menutup telinganya dan berteriak lirih, "Astagfirullah, astagfirullah." Tubuhnya bergetar hebat, wajahnya pucat pasi, seperti kehilangan darah. Aku sendiri hanya bisa menunduk, menggenggam tanah dengan tangan gemetar. Rasanya aku tidak lagi punya kekuatan untuk berdiri. Dalam kepanikan itu, tiba-tiba aku mendengar suara langkah, suara ranting patah, semakin mendekat. Dari kegelapan belakang kami, muncul bayangan lain. Aku sontak menoleh, mataku membelalak. Itu bukan orang berjubah,
bukan juga sosok besar tadi. Itu adalah sosok perempuan dengan rambut panjang berantakan. Wajahnya tertutup sebagian, pakaiannya putih kotor, penuh bercak tanah dan darah. Dia berjalan pelan ke arah kami, matanya kosong, tubuhnya kaku seperti mayat yang digerakkan. Aku hampir menjerit, tapi suara tercekat di tenggorokan. Perempuan itu berhenti tepat di belakang Joko. Tanpa aba-aba, tangannya yang pucat panjang langsung mencengkeram bahu Joko dengan keras. Joko menjerit histeris. Lepas, lepas! Dia menepis, tapi tangannya tidak bisa dilepaskan. Cengkeraman itu seakan menempel ke kulitnya. Aku berusaha menarik Joko, tapi tubuhku sendiri gemetar. Tak karuan, Wawan masih pingsan. Tidak bisa diharapkan sama sekali. Sosok perempuan itu kemudian menunduk. Wajahnya mendekati telinga Joko. Lalu, terdengar suara bisikan lirih tapi jelas. Kowe sing bakal dadi ganti. Joko langsung berteriak lebih keras. Tubuhnya menggeliat, matanya melotot sampai putih semua terlihat. Aku melihat urat di lehernya menonjol. Seperti ada sesuatu yang ditarik keluar dari tubuhnya. Aku panik, berusaha menarik lengannya dengan sekuat tenaga. Tapi rasanya tubuh Joko berat sekali, seperti ditarik ke arah lain. Di saat itu, sosok hitam besar yang tadi di depan lingkaran darah menoleh cepat. Matanya menyorot tajam ke arah perempuan itu. Aku melihat dengan jelas, perempuan itu seperti ketakutan. Cengkeramannya ke Joko langsung dilepaskan, lalu ia mundur perlahan, sambil menunduk. Seakan takut pada sosok hitam besar itu, Joko terkulai. Lemas, hampir pingsan, tapi masih sempat terisak lirih aku. Ora kuat, tolong aku. Aku memeluknya erat, berusaha menenangkan meski tubuhku sendiri gemetar. Sosok hitam itu kini melangkah lebih dekat lagi. Angin kembali berputar, lebih kencang dari sebelumnya. Semak-semak terhempas ke segala arah, ranting pohon patah berguguran. Aku merasa dunia di sekitarku semakin menyempit. Seakan hanya tersisa aku, Wawan, Joko, dan makhluk itu. Orang berjubah kembali berseru. Kali ini lebih keras, Tuan. Ojo ganggu, Wong Lio. Iki tumbal sing nyata. Mereka mengangkat kendi tanah, berisi darah kambing, lalu menaruhnya di tanah sambil menunduk dalam-dalam. Namun sosok hitam itu tidak bergeming. Matanya tetap menatap ke arahku, ke arah kami bertiga. Dadaku semakin sesak, nafas semakin pendek. Aku bisa merasakan sesuatu yang berat menekan dari atas. Seperti ada tangan raksasa yang mencekik tanpa banner-banner menyentuh. Aku gelem hati. Kenai, bisikku lirih. Tapi entah kenapa, saat itu tubuhku bisa sedikit bergerak. Aku mengguncang bahu Wawan keras-keras. Akhirnya dia membuka mata. Wajahnya masih pucat, tapi setidaknya sadar. Juan, iyo lunga, saiki, ayo saipai, ujarku dengan suara hampir menangis. Wawan melihat ke arah sosok hitam itu. Lalu ke arah Joko yang sudah setengah sadar. Dia mengangguk cepat. Kami berdua mencoba menopang Joko, menyeretnya pelan menjauh dari semak tempat kami bersembunyi. Namun suara menggelegar tiba-tiba terdengar. Suara itu bukan hanya terdengar di telinga, tapi juga di dalam kepala. Ora ana, sing, aiso eme tusaka, ene. Suara itu membuat kami bertiga terhenti. Rasanya jantungku berhenti berdetak seketika. Tanah di depan kami retak. Dari celahnya muncul asap hitam pekat, diikuti tenggen-tenggen kecil yang meraih keluar. Aku menjerit spontan. Tangan-tangan itu mencoba meraih kaki kami, mencakar sepatu, bahkan hampir menarik Joko jatuh. Dengan panik, aku mengangkat kaki dan menginjak tangan-tangan. Itu anehnya, rasanya seperti menginjak lumpur dingin bercampur tulang. Joko berteriak lagi. Wawan mencoba menendang sambil menarik lengannya. Kami berusaha lari ke arah lain, tapi setiap langkah, tanah selalu retak dan muncul tangan-tangan itu. Seakan hutan ini sudah menjadi perangkap hidup-hidupan, aku semakin putus asa, nafasku tersengal, tenggorokanku kering, tubuhku lelah. Tapi aku tahu, kalau kami berhenti, maka tamatlah riwayat kami. Aku hanya bisa terus menyeret kaki, memegangi Wawan dan Joko, sambil berharap ada keajaiban. Sementara itu, suara orang berjubah masih terdengar samar di belakang, terus melantunkan mantra. Tapi aku tidak lagi berani menoleh. Yang ku tahu, semakin jauh aku dari mereka, semakin kuat rasa takut yang menempel di tubuhku.
Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba aku melihat sesuatu. Cahaya kecil, seperti lentera, berkelip di antara pepohonan jauh di depan. Aku tidak tahu itu apa, tapi rasanya itu satu-satunya harapan. "Wan, Delokai, Ana Cahya," seruku sambil menunjuk. Wawan melihat ke arah itu, lalu mengangguk cepat. "Sepet, ayo merene." Kami bertiga berlari sekuat tenaga menuju cahaya itu. Meski tangan-tangan dari tanah terus mencoba meraih, namun semakin dekat dengan cahaya itu, semakin jelas aku mendengar sesuatu. Ada suara gamelan, sayup-sayup, seperti suara dari desa yang sedang punya hajatan. Tapi bagaimana mungkin ada suara gamelan di tengah hutan Gunung Lawu pada tengah malam? Aku menoleh sebentar ke belakang. Sosok hitam itu masih berdiri, menatap, tapi seolah tidak bisa mendekat ke arah cahaya itu. Matanya merah menyala semakin kuat, tapi tubuhnya tetap di tempat. Aku tidak tahu apa yang menanti kami di depan, tapi yang jelas, malam itu aku sadar satu hal: kami sudah masuk ke dalam permainan yang jauh lebih besar dari yang kami kira. Dan mungkin tidak ada lagi yang bisa menjamin kami bisa pulang dengan selamat. Malam itu jadi malam paling panjang dalam hidupku. Setelah temanku jatuh pingsan, aku dan seorang lagi hanya bisa saling pandang, antara bingung harus menolong atau harus kabur. Tapi di detik berikutnya, tanpa berpikir panjang, insting kami langsung memaksa tubuh untuk berlari secepat mungkin. Nafasku tersengal, langkahku tak lagi teratur. Jalan setapak di Gunung Lawu malam itu terasa seperti labirin yang tidak pernah ada ujungnya. Pohon-pohon menjulang tinggi bagai dinding raksasa yang menutup kami dari segala arah. Gelap, hanya ditemani cahaya redup bulan yang sesekali menembus celah dedaunan. Aku merasa seperti dikejar sesuatu yang tak kasat mata. Mungkin sosok hitam itu, mungkin pula bayangan ketakutanku sendiri. Tapi yang jelas, setiap kali aku mencoba menoleh ke belakang, aku seperti bisa merasakan sorotan mata merah menyala yang menembus punggungku. "Lari, jangan berhenti!" teriak temanku dengan suara parau, hampir habis oleh kelelahan. Kaki kami tersandung batu, ranting, akar pohon, tapi kami paksa berdiri lagi. Aku sendiri sempat terjatuh keras, lututku sobek, darah mengalir. Tapi rasa sakit itu tidak ada artinya dibanding rasa takut yang mengejar. Anehnya, meski sudah berlari jauh, jalan seperti kembali ke tempat yang sama. Pohon beringin besar dengan akar melilit batu yang barusan kami lewati, kini terlihat lagi di depan kami. Aku langsung berhenti, dada sesak oleh panik. "Kita muter-muter di sini," teriak temanku yang wajahnya penuh keringat langsung menoleh dengan tatapan tak percaya. "Ora mungkin." "Aku yakin tadi kita lurus terus," katanya terbata. Tapi kenyataan tidak bisa dibantah. Kami benar-benar seperti terjebak dalam lingkaran yang sama. Saat kami berhenti, itulah suara itu datang. Rintihan panjang, lirih, bercampur dengan tawa kecil yang anehnya terdengar sangat dekat. Aku langsung merinding. Bulu kuduku tegak semua. Suara itu seperti bisikan perempuan, tapi suaranya serak, nyaring di telinga. "Merene, Woho Melayu, kemarilah, jangan lari." Suara itu membuat tubuhku kaku, seperti ada tali tak kasat mata yang menarikku untuk menoleh. Tapi begitu aku mencoba melawan, kepalaku sakit luar biasa, seperti dihantam batu. Di kejauhan, samar-samar aku melihat sosok hitam itu masih berdiri di atas batu besar, tepat di tempat ritual tadi. Tapi anehnya, meski jaraknya jauh, aku merasa dia tetap menatap langsung ke mataku. Tatapan itu dingin, menusuk, seperti ingin menghisap seluruh keberanianku. Aku berusaha berdoa, melafalkan ayat pendek yang masih kuingat, tapi setiap kata yang keluar dari mulutku terdengar berat, seperti ada yang menahan lidahku. Kami mencoba berlari lagi, kali ini ke arah yang benar-benar acak. Tak peduli jalan setapak, tak peduli penuh semak berduri, tubuhku sudah penuh luka goresan. Tapi hanya ada satu tujuan: keluar dari tempat terkutuk ini. Namun, semakin kami berlari, semakin kabut turun menutup pandangan. Kabut itu dingin, basah, dan tebal, sampai-sampai jarak pandang hanya sejengkal. Langkahku mulai goyah, napasku hampir habis. Aku merasa seperti orang yang dikepung mimpi buruk, yang tidak tahu kapan akan terbangun. Sampai akhirnya, tubuhku benar-benar terjatuh. Aku tersungkur di tanah basah,
Wajahku hampir menabrak akar pohon besar. Saat aku menoleh ke belakang, napasku langsung tercekat. Di balik kabut, bayangan hitam itu mendekat. Tidak berlari, tidak berjalan cepat. Tapi entah kenapa setiap aku mengedipkan mata, jaraknya makin dekat. Matanya merah membara. Mulutnya terbuka lebar hingga hampir menutupi wajahnya sendiri. Aku bisa mendengar suara nafasnya, berat, dalam, dan dingin. Temanku berusaha menarik tanganku, tapi aku sudah lemas. Aku hanya bisa berteriak lirih, "Tulung, tulung Gusti." Tanganku bergetar hebat. Saat itu juga, terdengar suara lain. Suara seperti kentongan dipukul bertalu-talu dari kayahat. Suara itu nyaring, bertabrakan dengan hening malam. Aneh sekali, tapi suara kentongan itu membuat sosok hitam itu berhenti. Dia hanya berdiri, menatap tajam ke arah kami. Lalu perlahan, kabut mulai menelannya kembali. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa. Gelap, kosong. Ketika aku membuka mata, cahaya pagi sudah menerobos dedaunan. Badanku terbaring di tanah berlumpur. Seluruh tubuhku sakit. Bajuku penuh tanah. Wajahku kotor. Di sekelilingku ada beberapa warga desa yang menatapku dengan wajah cemas. Mereka berkata menemukan kami tergeletak di pinggir hutan, tidak jauh dari jalur turun. Temanku yang pingsan semalam, tubuhnya sudah kaku. Warga hanya bisa menggeleng lirih. "Wis, pasrah no way. Ora kabeh wong aiso bali urip saka Gunung Lawu," ucap salah satu dari mereka. Aku menangis sejadi-jadinya. Rasa bersalah menyesakkan dada. Kalau saja aku tidak terlalu penasaran. Kalau saja aku dengar peringatan warga desa sejak awal, temanku mungkin masih hidup. Hari-hari setelah kejadian itu tidak pernah sama lagi. Setiap malam, aku masih sering mendengar suara lirih yang memanggil namaku. Kadang dalam mimpi, kadang saat aku baru akan tidur. Sosok hitam itu masih sering muncul di bayangan kepalaku, menatap tajam dengan mata merah menyala. Aku jadi yakin, meskipun sudah turun gunung, ada sesuatu yang ikut bersamaku. Sejak saat itu aku bersumpah, aku tidak akan pernah lagi mendekat ke Gunung Lawu dengan niat yang tidak jelas. Aku akan selalu mengingat wajah temanku yang tidak pernah bangun lagi, sebagai pengingat bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar manusia. Gunung itu bukan sekadar tumpukan tanah dan batu, tapi tempat yang menyimpan rahasia dan kekuatan yang jauh di luar akal sehat kita. Dan sampai hari ini, kalau aku melewati desa di kaki Lawu, aku selalu mendengar bisik-bisik warga yang menegaskan hal yang sama. Jangan pernah bermain-main dengan ritual pesugihan, karena itu bukan sekadar cerita, itu nyata. Dan kami sudah merasakannya sendiri. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.